Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat podcast dimanapun berada, Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa bersua secara virtual dalam kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat, terkhusus bagi generasi muda, generasi millennials dalam Youth Muslim Podcast yang diinisiasi oleh Departemen Pembinaan Pemuda Wahda Islamiyah. Alhamdulillah sahabat podcast, tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya dibersamai oleh salah satu narasumber, Ustadz kita, tamu spesial kita yang insya Allah akan kita ajak sharing-sharing, diskusi, membahas tema topik kita pada hari ini yang berkaitan dengan pemuda. Jadi kita akan membahas tema kita pada hari ini, yakni Say No to Anak Muda Palsu. Langsung saja mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini, kita sapa-sapa dulu narasumber kita, tamu kita pada hari ini, yakni Ustadz Dr. Askar Yaman, SPD, MPD, yang dimana beliau merupakan seorang pemerhati pemuda, motivator, influencer. Dan kalau kita mau sebut semua pengalaman beliau, habis mungkin separuh waktu untuk menyebutkan pengalaman beliau yang sangat Masya Allah. Langsung saja sahabat podcast, kita sapa Ustadz kita yang sudah ada juga membersamai di studio ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah Ustadz, selain kesibukan Ustadz mengisi kajian, mengisi motivasi di luar sana, dan dengar Ustadz juga seorang tenaga pendidik. Iya. Ya. Mengajar juga. Ya. Nah kalau boleh tahu Ustadz, kita mengajar di institusi pendidikan di mana Ustadz? Ada beberapa ya. Masya Allah. Saya guru ya. Guru ya Ustadz Di SMA dan SMK. SMA dan SMK Ya. Ustadz. Kemudian juga yang ngajar-ngajar lah di beberapa perguruan tinggi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sahabat podcast, selain tadi mengisi kajian, Ustadz juga disibukkan dengan mengajar, mendidik di beberapa sekolah tadi sampai di perguruan tinggi juga. Ya. Jadi tugas pokok saya memang guru. Ustadz. Itu tugas pokok Masya saya. Allah. Ya. Jadi sangat berkenaan dengan topik kita. Ya. Ustadz selalu bersinggungan dengan Ya. anak-anak Tiap hari, muda. ya, ketemu tiap dengan hari. remaja, pemuda. Ya. Masya Allah. Ya. Baik Ustadz, kita masuk ke inti insya Allah tema kita pada hari ini tentang pemuda. Berbicara mengenai pemuda Ustadz, kita berharap bahwa pemuda kita ini, generasi muda yang saat ini entah di luar sana apa kesibukannya, Ya. kita harapannya di masa yang akan datang 5 atau bahkan 10 tahun ke depan, kita berharap generasi muda saat ini akan menduduki posisi strategis, entahkah jadi pejabat di pemerintahan, entahkah menjadi pebisnis yang ulung, entahkah jadi dai atau pendakwah. Dan fenomena yang kita hadapi sekarang di luar sana, ternyata ada fenomena generasi muda kita ini terbagi menjadi dua lagi Ustaz. Ada istilahnya anak muda palsu dan ada yang anak muda asli. Nah ini yang akan kita gali beberapa menit ke depan bersama Ustadz. Tapi sebelum kita melangkah membahas hal tersebut, saya ingin tanyakan ke Ustadz, kira-kira di benak Ustadz bagaimana sosok pemuda saat ini? Ya. Baik ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah ini bisa bersama-sama dengan para pemuda Islam ya, apalagi ini podcast khusus untuk pemuda Islam. Ini satu kesyukuran saya bisa membersamai teman-teman ya dalam rangka untuk pembinaan generasi muda kita. Jadi begini, inilah tugas kita sebenarnya sebagai pendidik
sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang berkecimpung atau stakeholder ya di dalam dunia pembinaan remaja kita, pemuda kita, bahwasanya tugas kita yang utama itu adalah bagaimana menghantarkan generasi muda kita ini kepada masa depan mereka yang gemilang. Disinilah tugas kita. Disinilah tugas kami ini untuk bagaimana memberikan penyadaran kepada para pemuda kita bahwa mereka itu adalah merupakan tiang-tiang ya, pilar-pilar daripada bangsa kita ini, bahkan sampai kepada agama kita ini. Bahwa mereka itu hari ini mereka belajar, mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, dan di masa depan itu mereka adalah merupakan calon-calon pemimpin di masa depan. Itu yang perlu untuk diberikan kesadaran kepada mereka. Calon pemimpin di masa depan, mereka adalah merupakan penjaga nilai kebaikan. Kalau kita ingin melihat bagaimana majunya sebuah bangsa dan negara, itu dilihat bukan dari sisi ilmu pengetahuannya saja, tetapi bagaimana dilihat daripada para pemudanya hari ini. Kalau para pemudanya hari ini menyibukkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan, mengisi waktu mereka dengan skill dan keterampilan, ditambah lagi dengan taat ibadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, ditambah lagi dengan akhlak yang mulia, adab yang tinggi, maka ya 10, 20, 30 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, bangsa ini akan semakin jaya, akan semakin maju, dan akan semakin makmur. Masya Allah. Tetapi kalau generasi muda hari ini misalnya, kerja mereka itu hanya membuang-buang waktu, menghabiskan umur mereka dengan narkoba, pergaulan bebas, dan hal-hal yang bisa merusak mereka, maka tidak usah tunggu waktu yang lama. Ya, 5-10 tahun ke depan bangsa itu akan ambruk sebenarnya. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang ada hari ini beberapa tahun ke depan kan mereka akan lengser dari jabatannya. Orang tua juga tidak selamanya jadi orang tua, akan meninggalkan dunia ini, tempat di mana anak-anak muda kita itu mendapatkan naungan, mendapatkan sokongan dana daripada orang tua. Tidak selamanya orang tua mampu untuk memberikan itu semuanya. Haruslah anak-anak muda ini bisa mandiri untuk masa depan mereka. Maka siapa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita, orang tua kita, kalau bukan pemuda hari ini. Tapi kalau mereka mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bagaimana kira-kira bayangan kita ke depan? Itu kan suram ya, hancur gitu, begitu buruknya itu. Jadi belum sampai kita ke masa itu, sudah kita bisa memprediksi atau mengestimasi bahwasanya hal itulah yang akan terjadi. Maka inilah peran kita sebenarnya, ya. Para pembina, para guru, para orang tua, pemerintah harus saling sokong menyokong, saling dukung mendukung untuk bagaimana menyadarkan pemuda ini, menyadarkan generasi-generasi muda kita ini bahwa begitu pentingnya masa muda mereka itu, begitu pentingnya waktu-waktu mereka tersebut. Kalau mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka bukan hanya diri mereka saja yang bermasalah, tetapi juga sampai kepada keluarga, sampai kepada lingkungan, dan sampai kepada bangsa dan negara kita. Begitu. Itu tadi sedikit gambaran Ustadz terkait pemuda. Nah, kalau misalnya saat ini Ustadz, realitas yang kita hadapi, apalagi Ustadz sering bersinggungan dengan anak-anak murid, mungkin mahasiswa-mahasiswi. Kira-kira pemuda saat ini yang pengamatan Ustadz bagaimana di luar? Sebenarnya pemuda kita hari ini baik-baik kok sebenarnya. Iya. Anak-anak kita itu sebenarnya, apalagi kalau mereka sudah beranjak remaja ya, mereka sudah meninggalkan rumah mereka, sudah meninggalkan di mana mereka dibesarkan ya. Waktu mereka masih bayi, anak-anak itu kan masih dalam lindungan orang tua, sokongan orang tua. Tetapi tidak bisa ditahan anak itu di rumah, karena mereka harus juga bersosialisasi dengan lingkungan mereka. Makanya mereka akan keluar dari rumahnya. Mereka akan bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan ini penting juga, karena mereka nantinya akan berkeluarga, akan berumah tangga, akan berada di lingkungan yang baru. Maka itulah proses untuk bagaimana menghantarkan anak kepada masa itu,
atau waktu tersebut. Nah, di lingkungan inilah sebenarnya yang penting. Kalau tadi lingkungan keluarga sudah cukup baik, maka lingkungan masyarakat juga lagi, ini juga sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Karena ciri anak muda itu, Kak Arsal ya, Kak Arsal, ciri anak muda itu apa? Atau anak remaja itu adalah suka ikut-ikutan. Suka ikut-ikutan, coba-coba. Ya, suka ikut-ikutan, ikut-ikutan ya. Jadi ikut-ikutan. Jadi apapun yang melingkupi mereka dalam lingkungan itu, mereka akan ikut-ikutan. Ya, betul. Akan ikut-ikutan. Ya tadi tuh. Kemudian coba-coba. Ustaz. Jadi coba-coba hal-hal yang baru mereka ingin coba, ya. Bahkan ada yang berikutnya. Semakin dilarang, semakin menantang. Itulah anak-anak kita. Saya lihat itu anak-anak di sekolah misalnya, disuruh kasih masuk baju, dia kasih keluar bajunya. Dilarang merokok, dia merokok, ya. Dilarang bolos, dia bolos. Pokoknya apa? Suka menentang yang namanya otoritas, ya. Di jalan juga demikian. Memang itu fitrahnya Ustaz? Iya, memang demikianlah anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu begitu, ya. Disuruh pakai helm, dia tidak pakai helm, ya. Disuruh pakai rem, kadang remnya juga bermasalah. Baru dibelikan motor baru, ya, lengkap semuanya, besoknya sudah jadi tengkorak itu motor. Ya begitulah anak-anak muda kita, ya. Semakin dilarang semakin menantang. Ada lampu merah dia terabas. Ya, dia terabas seakan-akan dua nyawanya. Kan begitu modelnya. Begitulah anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita sering ikut-ikutan, sering coba-coba, sering menentang yang namanya otoritas, ya. Kemudian anak-anak muda kita itu ya demikianlah. Sehingga dibutuhkan memang lingkungan yang baik sebenarnya untuk bagaimana menghantarkan mereka. Dan hebatnya itu anak-anak muda kita, dan ini yang penting untuk kita pahami bersama ya sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik. Ya, makanya tenaga pendidik itu atau orang tua itu penting untuk banyak bersabar dan mengerti tentang dunia remaja ini. Kenapa? Salah satu cirinya juga adalah antara stimulus dengan respon itu ruang diafragmanya itu tipis sekali. Ya, jadi stimulus respon. Saya biasa istilahkan senggol benjol. Ya. Terkadang anak-anak emosinya tinggi, ya, lebih mengedepankan emosi daripada pemikiran. Ya, nanti setelah kejadian baru berpikir, aduh, salah saya. Ya, itu tadi senggol benjol. Ya, senggol benjol. Begitulah anak-anak muda kita. Artinya dicoba dulu, diikut dulu kalau misalnya sudah ada hasilnya. Iya, dia tidak berpikir tuh bahwasanya hal ini bisa merusak diri saya, merusak masa depan saya. Sehingga kalau lingkungannya lingkungan yang buruk, emosi yang berjalan di situ. Ya. Dan ini yang perlu untuk kita khawatirkan, ya. Saya terkadang sampaikan bahwa hal-hal yang dapat merusak daripada pemuda kita itu diantaranya adalah narkoba. Ini yang bisa merusak anak-anak muda kita ini. Akhirnya cita-cita mereka, harapan mereka, keinginan mereka, atau harapan kita sebagai guru, orang tua, atau pemerintah misalnya, sebagai generasi masa depan ini, bagaimana digelontorkan dana demikian besar untuk mendidik mereka ini bisa dihancurkan oleh narkoba ini. Narkoba. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga itu bisa merusak generasi muda kita itu. Yang ketiga adalah, ini yang berbahaya juga, menghambur-hamburkan waktu. Membuang-buang waktu. Iya. Yang dapat menghancurkan tadi itu kan narkoba yang pertama tadi itu, ya. Ini daya rusaknya demikian besar ini. Makanya musuh negara kita itu ada 3. Yang pertama narkoba, yang kedua terorisme, yang ketiga korupsi. Nah, itu yang kenapa narkoba ini? Karena dia bisa merusak memang diri seseorang. Masa depannya itu bisa suram. Saya biasa kita sampaikan bahwa ada 3 sifat jahat daripada narkoba itu. Makanya anak muda kita tolong jangan dekati narkoba. Ya, betul lah itu. Say no to drugs. Jauhkan itu, jauhkan. Kenapa masa depan kita ini hancur gitu? Ya, makanya hukuman mati memang untuk pengedar-pengedarnya kan begitu, atau hukuman berat lah untuk itu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan cuan dari situ. Ya, ada istilah kerja sebulan makan setahun. Kan begitu ya? Dan ini sangat mahal sekali harganya. Kenapa? Karena orang kalau sudah terpapar yang namanya narkoba, ada 3 sifat jahatnya. Ya, yang pertama itu adalah kita akan terbiasa dengan itu. Ya, awalnya coba-coba, kemudian mendekat. Ya, apalagi kalau ada teman di lingkungan yang buruk ini mengatakan, pusing kepalamu tuh. Di rumah kau dimarahi orang tua, di sekolah dijejali dengan berbagai macam tugas-tugas. Pusing, silahkan ini, ada barang ini. Kalau kau isap, kalau kau minum,
kau bisa fly to the sky. Kan gitu ya. Awalnya itu. Nah, setelah dicoba, ada adiktifnya di situ. Ada keinginan untuk mencoba dan mencoba lagi. Akhirnya adiktif. Kalau sudah adiktif ini bahaya ini. Kalau tidak mendapatkan barang itu, maka dia akan menggigil, akan istilahnya itu sakau. Dan ini kan berbahaya sekali, jamaah sekalian. Jadi bagaimana memikirkan tentang masa depan, sementara yang diinginkan adalah zat jahat itu masuk ke dalam tubuh. Jadi jangankan memikirkan tentang masyarakat, memikirkan tentang diri sendiri saja, ini kan bermasalah. Auzubillah. Dan yang berikutnya, rupanya tubuh kita ini itu toleran. Artinya dosisnya tuh, mungkin Kak Arsal pernah mendengar ada kabar ya, ada orang meninggal disebabkan karena miras oplosan. Biasa dengar ya? Sering, Ustaz. Sering itu. Kenapa ada namanya miras oplosan ini? Karena awalnya mirasnya itu biasa-biasa saja. Artinya awalnya miras yang dia minum mungkin berpengaruh sampai ke otaknya. Akhirnya dia teler. Tapi karena lama-kelamaan dia minum dengan dosis yang sama, tubuh toleran. Akhirnya menganggap, ini kok sudah tidak nendang lagi. Sudah tidak berefek. Sudah tidak berefek lagi. Akhirnya dia campur dengan apa? Itu medioplos. Dia campur dengan apa? Dia campur dengan baygon. Dia campur dengan minyak gosok. Dia campur dengan autan. Macam-macam lah, ya Allah, ya Rabbi. Maka bagaimana tidak nendang? Ya, bukan hanya nendang aja, mati langsung. Nauzubillah min zalik. Jadi anak-anak muda kita, ini kita sampaikan, walaupun ada kurius di diri Anda, keinginan untuk selalu penasaran ya, sehingga ada yang semacam coba-coba, janganlah coba-coba yang namanya narkoba ini, karena bisa merusak masa depan ya. Nah Ustadz, berkaitan tadi Masya Allah penjelasan Ustadz, kekhawatiran kita semua terhadap generasi muda, baik dari orang tua, tenaga pendidik, dan semua yang pemerhati pemuda. Nah sering kali kita dapati di luar Ustadz, kita sudah masuk ke palsu aslinya. Teman-teman kita di luar, kalau misalnya kita tidak ikut dengan habitnya, kebiasaan pemuda pada umumnya, kita sudah dijustifikasi, anak muda palsu, ada muda palsu. Kalau misalnya kita tidak ikut nongkrong, tidak hang out, tidak coba-coba, tidak pacaran, kita yang artinya tidak ke arah situ dianggap anak muda palsu. Jadi begini. Jadi begini. Ya, secara sosial ini ya, dari sisi sosiologisnya, itu manusia itu senang yang namanya berkomunitas, ya. Dari kita masih kecil itu senang, itu kumpul seumur kita, sebantaran umur kita. Dan rupanya untuk bisa kita diterima di komunitas tersebut, itu butuh password. Kan gitu ya, butuh password, ya. Sehingga ya dipahamilah kalau anak-anak misalnya pulang ke rumah minta dibelikan sepeda, maka yakinlah di komunitasnya memang itu adalah anak-anak bersepeda semuanya. Kenapa? Karena passwordnya untuk masuk ke situ harus punya sepeda. Memang begitu. Dan ini seterusnya begitu. Sampai dengan dunia remaja. Sampai dengan itu. Makanya ada istilah tadi. Di saat mereka tidak pacaran. Di saat mereka tidak minum minuman keras, di saat mereka tidak narkoba, di saat mereka tidak ini itulah dan sebagainya, maka mereka akan dikucilkan daripada komunitas tersebut. Justru kita dianggap anak muda palsu. Iya begitu, karena ada untuk masuk ke situ ada passwordnya itulah, sehingga anak muda yang awalnya baik-baik saja itu bisa rusak mereka, itu disebabkan karena lingkungannya. Itu kalau bisa dipahami ini dengan, makanya dari awal kami sebutkan bahwa lingkungan itu sangat menentukan. Lingkungan sangat menentukan bagaimana anak-anak muda kita, para remaja kita. Maka ciptakanlah lingkungan-lingkungan yang baik. Komunitas-komunitas yang baik. Dan alhamdulillah para pemuda kita, remaja kita banyak sekali sekarang ini membentuk komunitas ya. Hijrah, ada komunitas hijrah, ada komunitas one day one juice misalnya, ada macam-macam lah. Ada komunitas khusus untuk mempelajari IT atau macam-macam ya. Tapi di sisi lain juga banyak juga komunitas yang mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Maka di sini kita ingin sebutkan bahwa pada saat kalian dianggap anak muda palsu karena tidak mau mengikuti tren yang ada di lingkungan itu, maka ketahuilah
bersyukurlah kalau kita dikatakan anak muda palsu dalam tanda kutip, manakala kita tidak mau mengikuti keburukan-keburukan mereka itu. Ya bersyukurlah ya. Walaupun kita dikatakan anak muda palsu ya, dikucilkan kita ya, tetapi jadilah di sana sebagai agen-agen perubah, agen-agen pembaharu di situ. Jadi kita melakukan yang namanya sibegah, celupan ya. Seakan-akan saya biasa diibaratkan seperti mengecat ya. Kita datang ke sana untuk mewarnai kondisi yang ada. Walaupun mungkin kita awalnya terkucilkan, tetapi semangat kita bagaimana untuk memperbaiki teman-teman kita itu jauh lebih besar. Maka lambat laun teman-teman yang awalnya dalam tanda kutip masih berada di pinggir-pinggir jurang ini kita mampu untuk menyelamatkannya. Cuma yang jadi masalah biasa rencananya mewarnai, akhirnya diwarnai. Begitu modelnya. Iya. Tadi di sisi lain ada komunitas yang menjustifikasi ketika kita tidak mengikuti kebiasaan buruknya, kita dijudge anak muda palsu. Tapi tadi disampaikan juga Ustadz, sudah ada beberapa komunitas yang bisa kebaliknya Ustadz. Iya. Justru kita yang pemuda-pemuda yang sudah ada mungkin belajar Islam, sudah hijrah, bisa juga membentuk komunitas dan menjustifikasi orang-orang yang mungkin tidak ikut kajian, tidak ikut belajar Islam, menyematkan juga bahwa orang-orang yang tidak ikut seperti itu, ya dia anak muda palsu. Sebenarnya begini, istilah palsu atau tidak palsu di dalam pemahaman saya itu tidak seperti apa yang diperkirakan. Seperti tadi ya, kalau tidak ikut anak muda palsu. Artinya itu cuman sekedar ejekan saja kepada teman supaya ada semacam mindernya, kemudian dia mau mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Kalau kita katakan palsu dan tidak palsu, sebenarnya begini, sesuatu itu disebut palsu itu karena ada ciri-cirinya, ya. Dia itu imitasi. Tidak selamanya negatif atau bagaimana? Ya, tunggu dulu. Kalau kita diibaratkan seperti barang, ya barang, maka kalau yang namanya palsu itu imitasi dari yang aslinya, yang otentiknya. Maka dia imitasi. Kemudian yang berikutnya tidak tahan lama. Kenapa? Karena tidak berkualitas. Ya. Kemudian harganya pasti murah. Bahkan bukan hanya murah, murahan. Gitu ya. Ini bahaya nih. Dibandingkan dengan aslinya. Maka kalau ada barang misalnya murah sekali dibandingkan dengan aslinya, maka yakinlah itu apa tadi? Palsu. Ya. Harga aslinya 1,2 miliar. Ya, sementara itu barang dengan nama yang sama, tetapi kok harganya cuma 1,2 juta, misalnya begitu. Itu kan berapa kali jomplang sekali anunya. Maka siap-siaplah untuk kecewa. Ya, siap-siap kecewa. Kenapa? Karena pasti tidak berkualitas. Kemudian mudah untuk rusak. Kemudian kalau dijual juga harganya pasti akan semakin menurun, bahkan boleh jadi tidak ada harganya sama sekali. Dan biasanya yang namanya yang palsu itu dia mengatasnamakan brandnya itu atau namanya itu kepada yang asli. Kan begitu ya? Supaya mudah untuk terjual misalnya. Nah, anak muda kita janganlah seperti itu. Ya, janganlah kita ini menjadi anak muda yang imitasi. Namanya saja anak muda, pemuda, tetapi imitasi. Tahu imitasi Ustaz? Artinya itu tadi tidak asli. Ya. Kemudian murahan. Coba bayangkan kalau ada pemuda murahan Ustaz. Padahal harga mereka ini mahal sekali. Kan begitu ya? Ini generasi penerus. Generasi penerus ini. Artinya istilahnya apa? Youth Muslim atau the young generation misalnya begitu ya. Kok murah sekali gitu. Kemudian tidak berkualitas. Itu juga yang bermasalah. Maka saya biasa sampaikan, jangan nama kita saja pemuda, tetapi tingkah laku kita tidak mencerminkan pemuda. Jangan nama kita pemuda atau diistilahkan karena usia kita adalah merupakan usia pemuda, tetapi kita tidak memberikan corak terbaik di hadapan masyarakat kita. Maka yang kita maksud pemuda asli di sini adalah pemuda yang ngerti tentang masa depannya. Pemuda yang tahu bahwasanya saya mempunyai jalan lempang ke depan, saya mempunyai tujuan hidup ke depan, saya akan memegang bangsa ini ke depan. Saya akan menjadi orang-orang yang akan menjadi penentu-penentu di masa depan.
Sehingga untuk menjadi penentu di masa depan, saya harus mengisi waktu masa muda saya dengan hal-hal yang terbaik. Diisi dengan apa? Diisi dengan 4 hal ini, Kak Arsan. Diisi dengan apa itu? Hati ya. Hati yang iman, dengan iman dan ketakwaan. Dan ini penting sekali. Kemudian otak kita diisi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Ditambah dengan fisik kita harus kuat. Harus kuat. Jadi biar beriman, kemudian cerdas, tetapi letoy ya, gitu ya. Lelet letoy aja. Ya, saya biasa istilahkan, kena angin sedikit kepak dia. Kan gitu modelnya, melambai-lambai. Ya Allah, mau jadi apa pemuda macam begini? Kemudian yang berikutnya harus tahan banting. Harus tahan banting, Ustadz. Ada pemuda hari ini baru sedikit saja langsung mengatakan apa? Aduh, saya kena mental. Saya butuh healing. Ya Allah. Cepat baper ya, Ustaz. Cepat baper. Butuh healing. Healing apa yang begini modelnya ini? Pemuda itu harus tahan banting. Harus kuat mentalnya. Ingat, pahlawan itu hanya muncul disebabkan karena penjajahan. Jadi karena adanya penjajahan muncul pahlawan, tapi juga ada pengkhianat di situ tentunya. Kan begitu modelnya. Layang-layang itu bisa terbang tinggi itu disebabkan karena angin yang kencang. Jadi begitulah pemuda harus mencerna pengalaman yang banyak. Ada istilah kita itu, sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke pantai. Maksudnya apa? Sekali layar terkembang, maka kita malu untuk pulang. Sebelum apa? Sebelum berhasil. Jadi walaupun berdarah-darah di sana, bersusah-susah di sana, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Makanya saya biasa bilang dengan orang tua, berhati-hatilah dengan kekayaan kita. Terkadang ada orang tua mendapatkan pangkat, kedudukan, jabatan, bahkan hartanya, itu dengan bersusah-susah di masa mudanya. Bersusah-susah di masa mudanya. Sehingga dia mendapatkan itu semuanya. Nah setelah dia dapatkan itu semuanya, anak-anaknya dia manja. Sambil mengatakan, ndak usah nak sekolah, ndak usah nak kerja, tinggal saja di rumah nak. Ini harta begitu banyak, siapa yang akan habiskan kalau bukan kamu? Akhirnya anaknya manja, tidak mau kerja, tidak mau belajar. Apa yang terjadi berikutnya? Yang ada adalah tinggal penyesalan. Ini pendidikan yang buruk. Mestinya anak-anak muda kita, apalagi kalau kita ada ya, kita termasuk orang tua yang berada, harusnya itu menghantarkan anak kita jauh lebih baik daripada kita. Kalau kita mendapatkan dengan susah payah, maka anak-anak kita juga kita ajarkan untuk bersusah payah juga, untuk meraih masa depan. Jangan kita ini menganggap, aduh apalagi Ustadz, anak saya ini cuma 2, tanah berhektar-hektar di mana-mana. Tidak habis harta saya ini. Hati-hati, pernah ada kejadian Ustadz, ada orang tua membawa anaknya, anak mudanya usia 28 tahun. Datang ke psikolog. Ya, datang dan mengatakan, Pak, bagaimana anak saya ini, Pak? Nah, kenapa? Ini tidak mau kerja, bagaimana modelnya ini? Bagaimana diterapi? Maka sang psikolog itu mengatakan, apa yang terjadi? Dia bilang, ini anak satu-satunya. Harta kami dulu banyak, ya. Sehingga ini anak waktu tamat sarjana di usia 20 sekian tahun, dia juga mau kerja. Tetapi bapaknya mengatakan, ndak usah kerja nak. Siapa yang akan habiskan ini kita punya harta kalau bukan kamu nak? Ndak usah. Akhirnya kerjanya hanya main game saja, main-main saja. Suatu ketika kenalah penyakit daripada bapak daripada anak ini. Sakitnya sangat keras. Akhirnya dibawa ke luar negeri untuk berobat. Lambat laun satu persatu harta-harta, invest tanah dijual. Aset dijual, gedung dijual, apartemen dijual, sampai rumahnya sendiri dijual. Kemudian meninggallah sang bapak ini. Kira-kira bagaimana Ustadz ini? Penyesalan yang terjadi berikutnya. Maka marilah push anak-anak kita, ya. Jangan sedikit baru dapat 2 matematika seakan-akan runtuhlah dunia ini. Aduh, papa dapat 2 matematika, saya kena mental, butuh healing. Ini gimana ceritanya ini? Jadi peran orang tua Ustaz. Peran orang tua sangat besar sekali. Demikian pula peran guru, pendidik, ini sangat harus dikuatkan mental anak. Jadi ada 4 tadi ya. Kuatkan iman dan takwa. Kemudian cerdaskan pemikiran kita, kemudian fisik kita juga harus kuat, kemudian mental kita juga harus baja. Kan begitu. Masya Allah.